إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang sama-sama berharap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang mana masih memberikan kepada kita usia dan kesempatan untuk bertemu dengan hari raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah kemarin, dan juga masih diberikan kesempatan untuk berada di serangkaian hari tasyrik sampai hari ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang telah kita lakukan, khususnya ibadah-ibadah agung yang telah kita laksanakan dari sejak awal tanggal 1 bulan Dzulhijjah ini, dan juga mudah-mudahan Allah terus memberikan kepada kita taufik dan inayahnya untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepadanya dan juga menjauhi maksiat kepadanya sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya mujibas sa'il. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, bicara soal hari raya Idul Adha, maka sebetulnya yang disunnahkan oleh para ulama adalah seharusnya perayaan Idul Adha itu jauh lebih meriah daripada perayaan Idul Fitri, sebagaimana yang memang masih menjadi kebiasaan di banyak negara di Timur Tengah. Kenapa perayaan hari raya Idul Adha itu biasanya harus lebih meriah dibandingkan hari raya Idul Fitri, yang mana di negara kita itu biasanya sebaliknya? Idul Fitri jauh lebih meriah daripada Idul Adha. Idul Fitri liburnya lebih panjang daripada hari raya Idul Adha. Adapun di banyak-banyak negara muslim di Timur Tengah, maka sebaliknya, libur Idul Adha lebih panjang daripada hari raya Idul Fitri. Maka alasannya adalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yaumu Arafah, hari Arafah, wa Yaumun Nahr, hari Nahr, wa Ayyamu Tasyrik, dan juga rangkaian hari tasyrik, Iduna Ahlal Islam. Semua itu adalah hari raya kita, wahai umat Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamu aklin wa syurbin. Harinya untuk makan-makan dan minum-minum bersama. Maka jelaslah dalam hadis ini, hari raya Idul Adha itu bukan hanya satu hari,
tapi dimulai dari satu hari sebelumnya, Yaum Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Ketika para jamaah haji di Mekah sedang wukuf di Arafah. Dan bagi yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji, disunahkan untuk melaksanakan saum Arafah. Kemudian, Yaumun Nahr atau Yaumul Adha, hari raya Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Dan tidak berhenti sampai situ. 3 hari setelahnya, yang mana termasuk hari ini, yaitu hari Tasyrik, tanggal 11, 12, sampai 13 bulan Dzulhijjah, juga merupakan hari raya yang mesti kita bersukacita, bersenang-senang di dalam hari-hari tersebut. Bahkan hari Tasyrik ini, yang mana sekarang kita sedang berada di tanggal 12 atau hari kedua dari hari Tasyrik ini. Maka hari Tasyrik merupakan salah satu makhluk Allah yang Allah muliakan. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahkan menjadi hari-hari terbaik yang ada di dalam hari-hari di alam semesta ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dalam surah Al-Baqarah ayat 203. Yang artinya adalah wadhkurullah, berzikirlah kalian kepada Allah fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditentukan jumlahnya. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini. Kata beliau, maksud dari ayyamum ma'dudat, hari yang telah ditentukan bilangannya adalah hari Tasyrik. Yang mana hari-hari ini sudah ditentukan hanya sebanyak 3 hari saja setelah hari raya Idul Adha. Dan ada sebuah kaidah dari para ulama bahwa makhluk apapun yang baik dan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, makhluk yang baik, bukan makhluk yang buruk. Contoh makhluk buruk tapi disebutkan dalam Al-Quran, Fir'aun, Abu Lahab, Qarun, maka itu tidak ada kebaikan meskipun mereka disebutkan di dalam kitab suci kita namanya. Tapi setiap makhluk yang baik, apapun itu, disebutkan di dalam Al-Quran, pasti makhluk tersebut memiliki keistimewaan atau keutamaan yang khusus. Maka ketika Allah menyebutkan hari-hari yang berbilang atau ayyamu ma'dudat, yang mana maksudnya adalah hari Tasyrik di dalam Al-Quran, di dalam kitab suci kita, maka yakinlah hari Tasyrik memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka hari Tasyrik ini adalah momentum yang sangat tepat untuk kita berbahagia dan bersukacita. Maka tidak termasuk sunnah bersedih di hari raya ini. Meskipun hati kita sedang sedih, tampakkanlah kebahagiaan. Karena sunnahnya adalah seperti itu. Kita harus menampakkan sukacita, kebahagiaan hati kita selama rangkaian hari-hari raya ini. Bahkan hari Tasyrik juga momentum yang sangat tepat untuk bersenang-senang dan bersukacita bersama keluarga, berkumpul dengan sanak saudara, berkumpul dengan tetangga, berkumpul dengan teman-teman dan lain sebagainya, terlebih sambil melaksanakan makan-makan dan minum-minum bersama. Oleh karena itu, rangkaian hari raya ini, selama hari raya Idul Adha dan juga hari Tasyrik, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa atau saum. Sampai diharamkan hukumnya. Yang biasanya puasa itu ibadah yang sangat dianjurkan. Bahkan di 9 hari pertama Dzulhijjah pun kita sangat disunahkan kemarin untuk menghatamkan saumnya. Tapi selama Idul Adha sampai akhir hari Tasyrik, saum hukumnya menjadi haram, berdosa bagi siapa yang melaksanakannya. Baik saum sunnah apapun, ataupun saum qada Ramadan, ataupun saum nazar, tidak boleh dilaksanakan di hari-hari ini. Bahkan selama hari-hari raya ini, ketika kita meniatkan makan dan minum kita demi merayakan dan bersuka cita di hari-hari raya ini, maka makan dan minum kita itu akan menjadi pahala yang sangat besar.
yang biasanya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mencela makan-makan dan minum-minum secara berlebihan, tapi di hari raya ini makan dan minum bisa menjadi ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau makan-makan dan minumnya disertai dengan orang-orang lain. Kita sengaja mengumpulkan banyak orang untuk makan bersama. Terlebih dari hasil hewan kurban yang telah kita sembelih pada hari raya Idul Adha kemarin atau pada hari tasyrik ini. Maka ketika kita makan bersama orang lain, sambil bercengkrama, sambil bersenda gurau, maka diharapkan perkumpulan kita bersama orang-orang tersebut di hari raya Idul Adha ini diharapkan bisa semakin mempererat silaturahmi di antara kita yang masih ada hubungan kerabat, dan juga diharapkan bisa mempererat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim dengan tetangga, teman sejawat, teman sekolah ataupun teman bekerja. Maka itu insya Allah akan menjadi kebaikan yang sangat besar. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan, kata beliau, jam'un nas lit-ta'ami fil idain, mengumpulkan orang-orang sengaja membuat acara botram kalau kata orang Sunda, di hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah merupakan sunnah yang berpahala yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ikhwanih, amma ba'du. Fa ya ibadallahi ma'asyiral muslimin, ittaqullah faqad fazal muttaqun, kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, meskipun selama rangkaian hari raya Idul Adha ini kita disunnahkan untuk bersenang-senang, bersukacita, berkumpul-kumpul dengan keluarga, kerabat, tetangga, dan juga teman-teman, tapi kita juga tetap diingatkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk tetap mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dalam rangka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat hidup yang aman, tentram, nyaman, sehingga masih bisa berkumpul dengan keluarga, masih bisa bercengkrama dengan teman-teman, masih bisa bersenda gurau dengan kerabat. Itu nikmat yang sangat besar. Terlebih kita mensyukuri nikmat makan dan minum dari hasil sembelihan hewan kurban yang telah kita laksanakan. Oleh karena itu, benarlah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wazkurullah fi ayyamin ma'dudah. Berzikirlah kalian, ingatlah Allah pada hari-hari yang terbilang tersebut. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari tasyrik itu memang adalah harinya makan-makan, harinya minum-minum bersama, tapi juga harinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para ulama menyebutkan ada beberapa amalan zikir yang mesti kita utamakan untuk terus kita amalkan selama hari-hari tasyrik ini, yang mengiringi perasaan sukacita kita semua dalam merayakan hari raya Idul Adha ini. Di antara amalan zikir yang paling utama adalah kita bertakbir atau melaksanakan takbiran. Baik takbir yang mutlak yang sudah kita bisa laksanakan sejak tanggal 1 Dzulhijjah yang lalu,
sampai besok sore, hari terakhir di hari tasyrik, yang bisa kita laksanakan kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, maka perbanyaklah takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun takbir muqayyad yang Allah khususkan untuk kita amalkan sejak hari Arafah subuh harinya sampai besok sore. Setiap kali kita selesai melaksanakan ibadah sholat wajib 5 waktu, maka itu pun lebih utama untuk kita rutinkan. Kemudian zikir yang kedua adalah zikir-zikir yang umum. Zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena zikir beda dengan doa. Kalau doa, maka lafaznya kita boleh mengarang bebas, asal isinya baik. Adapun zikir, maka lafaznya tidak boleh mengarang kecuali harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan banyak lafaz-lafaz hadis yang bisa kita rutinkan sebagai wirid. Lafaz tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, tasbih subhanallah, atau boleh dengan tambahan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil adzim, istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, dan juga zikir-zikir lainnya. Silakan bisa kita cari dalam kitab-kitab hadis. Kemudian yang ketiga adalah zikir-zikir yang berkaitan dengan momentum khusus. Masuk masjid, keluar masjid, mau makan, selesai makan, sebelum tidur, bangun tidur, masuk toilet, keluar toilet, pakai baju, lepas baju. Jangan sampai kita abai dari zikir-zikir ini. Meskipun ringan, terlihat sepele, tapi ingat pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selain zikir, maka hari tasyrik pun merupakan salah satu di antara momentum mustajabnya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sungguh doa pada hari-hari ini, maksudnya 3 hari tasyrik, itu la yurad, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kata beliau, perbesarlah harapan kalian kepada Allah. Oleh karena itu, masih ada waktu di hari tasyrik ini sampai besok sore. Maka perbanyaklah doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah kepada Allah apapun. Jangan malu-malu untuk memanjatkan apapun permohonan kita kepada Allah, meskipun kita memandang itu mustahil. Baik urusan duniawi kita ingin menjadi orang kaya, kita ingin melaksanakan, memiliki jabatan yang tinggi, silahkan panjatkan kepada Allah. Terutama urusan ukhrawi kita ingin bisa beribadah dengan nyaman, bahkan kita ingin berada di surga yang tertinggi, silahkan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita bingung, doa apa yang harus saya kumpulkan dan saya panjatkan, maka para ulama telah menuntunkan kepada kita satu doa yang sangat mencakup seluruh kebaikan dunia dan akhirat kita, yang disunahkan untuk dibaca banyak-banyak di hari tasyrik ini. Dan khatib yakin doa ini kita semua pasti sudah hafal. Doa ini adalah doa yang terkenal dengan nama doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silahkan perbanyak doa ini. Insyaallah ketika Allah mengabulkan, maka Allah akan memberikan kepada kita berbagai macam kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat azani Allah wa iyyakum. Demikian kiranya khutbah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan juga mudah-mudahan wabil khusus semoga juga bisa menjadi pahala jariah bagi khatib yang menyampaikan. Jamaah sekalian, marilah kita tundukkan hati kita untuk memohon berbagai kebaikan di dunia dan akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan, badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Allahumma kfidil muslimin wal muslimat walil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.